Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman nih? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Teman-teman, kali ini aku mau kasih tahu syarat masuk Bali terupdate-nya ya, dimulai dari jalur udara, terus via darat, gitu juga. Dan ini khusus untuk domestiknya aja ya teman-teman. Jadi singkat aja, langsung aja kita dimulai dari yang via udara atau via bandara nih, yang dari menuju Bali atau keluar Bali. Oke, yang pertama nih teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau mau ke Bali ataupun keluar Bali, ini syarat terbarunya ya di bulan November ini. Nah, syaratnya apa aja? Jadi teman-teman, yang pertama itu memang harus wajib vaksin ya, minimal 1 kali. Kalau nggak bisa atau nggak punya sertifikat vaksin, teman-teman nggak bakalan bisa, kecuali ya harus ada surat keterangan dari dokter kalau menyatakan teman-teman itu ada sakit apa gitu, sehingga menyebabkan tidak memungkinkan untuk vaksin gitu. Jadi yang pertama itu minimal 1 kali dosis ya vaksinnya, ataupun lebih bagus itu vaksin lengkap alias 2 kali vaksin. Jadi kalau teman-teman baru vaksin dosis pertama, teman-teman bisa melakukan ini ya, tes PCR itu diwajibkan, yang mau atau dari Bali melalui via udara nih alias pesawat gitu, jalur udara. Dan itu berlaku tes PCR-nya itu 3 kali 24 jam alias 3 hari ya teman-teman. Atau teman-teman kalau udah vaksin 2 kali alias dosis 2 ya, vaksin lengkap, itu teman-teman bisa melakukan tes antigen. Nah, tes antigen ini berlaku 1 kali 24 jam. Itu bisa meringankan biaya teman-teman ya yang mau ke Bali atau dari Bali. Terus banyak juga tuh yang nanyain, gimana kalau anak usia di bawah 12 tahun bisa nggak gitu untuk pakai pesawat juga gitu. Jadi ini jawabannya, pelaku perjalanan usia di atas 12 tahun tidak bisa vaksin karena penyakit tertentu, bisa menggunakan surat keterangan dari dokter spesialis dari rumah sakit pemerintah dan hasil uji tes negatif PCR berlaku 3 kali 24 jam. Jadi walaupun nggak bisa vaksin, jadi harus ada surat dokter ya, sama harus ikut tes PCR. Nah, jadi untuk pelaku perjalanan dengan di bawah 12 tahun usianya itu tidak diwajibkan vaksin teman-teman, tapi harus melampirkan hasil tes negatif PCR ya. Dan itu tetap juga sama berlaku 3 kali 24 jam gitu. Dan juga harus mengisi EHAC Indonesia ya, jadi lewat Peduli Lindungi. Jadi intinya teman-teman juga harus punya aplikasi Peduli Lindungi nih, supaya mempermudah teman-teman untuk melakukan proses verifikasi supaya bisa terbang ya menuju atau dari Bali. Dan untuk mengisi EHC itu di aplikasi Peduli Lindungi itu setelah melakukan check-in tiket pesawat ya teman-teman. Dan ini biaya tes PCR di Bandara Igusti Ngurah Rai, tes PCR dan tes antigen. Jadi yang PCR itu sebanyak 275.000. Hasil dapat diperoleh 24 jam setelah sampel diambil. Terus antigen 99.000. Ini 1 jam setelah sampel diambil ya teman-teman. Dan itu ada jam bukanya dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam waktu Indonesia Tengah. Itu ada di gedungnya ada di Bali Airport Health Center, bekas gedung Wisti Sabah. Tapi untuk yang mau ngetes di sini itu ada salah satu syarat lagi, kalau nggak salah teman-teman harus punya tiket pesawat. Jadi yang di luar dari itu kayaknya nggak bisa gitu. Kalau yang jalur darat keluar Bali atau masuk Bali itu teman-teman kayaknya sih nggak bisa di bandara ya untuk ngetes PCR atau antigennya nih. Nah, yang kedua itu syarat masuk Bali jalur darat alias lewat laut ya, lewat Gilimanuk. Nah, ini dia teman-teman. Jadi syarat yang pertama itu surat negatif antigen bisa,
Jadi itu ketentuannya berlaku sampai 1 kali 24 jam aja. Atau teman-teman bisa tes PCR sama kayak yang jalur udara tadi ya, 3 kali 24 jam masa berlakunya. Tapi di sini surat negatif antigen itu bisa dipakai kalau teman-teman sudah mempunyai sertifikat vaksin dan minimal dosis pertama. Jadi nggak mesti dosis lengkap kedua baru bisa pakai antigen ya. Dan di sini yang jalur darat itu bisa dosis pertama aja gitu. Karena antigen itu kayaknya masyarakat mencari itu karena itu lebih murah ya. Syarat yang lebih murah dibanding sama PCR harganya. Teman-teman bisa lihat di perbandingan tadi ya. Gitu. Dan ini tanggalnya hingga 15 November memang, tapi ini bakalan diperpanjang lagi teman-teman hingga 2 minggu ke depan nih, di bulan November sampai akhir bulan November. Mungkin semoga aja nggak ada perubahan lagi atau perubahan yang aneh-aneh maksudnya ya di bulan Desember Januari ini, semoga aja. Dan teman-teman yang mau tes rapid antigen ataupun swab PCR gitu, teman-teman harus ini lihat dulu di klinik atau rumah sakitnya, karena pastikan nanti harus terlink atau tersambung ke aplikasi Peduli Lindungi ya hasilnya. Jadi teman-teman itu harus cek dulu sebelum melakukan tes ke klinik atau rumah sakit tersebut gitu. Dan mungkin kalau teman-teman mau hard copy-nya atau kertasnya ya hasil negatifnya itu, pastikan itu ada barcode-nya. Kalau misalkan teman-teman gak punya aplikasi Peduli Lindungi, jadi mau gak mau hard copy-nya itu kertasnya itu harus di print, jadi harus ada barcode-nya ya teman-teman, harus dicek gitu. Jadinya semakin ketat lagi supaya menghindari penipuan-penipuan gitu katanya teman-teman ya, berdasarkan pengalaman beberapa bulan sebelumnya itu banyak banget pemalsuan gitu. Oke, jadi kita lanjut syaratnya. Apalagi ini info tambahan khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan barang dan logistik itu syaratnya sudah vaksin 2 kali, antigen berlaku 14 kali 24 jam. Berarti ini 2 minggu nih guys masa berlaku antigennya nih bagi yang sudah vaksin 2 kali ya, sebelum jadwal masuk pelabuhan. Terus yang B sudah vaksin sekali, antigen berlaku 7 kali 24 jam alias seminggu sebelum jadwal masuk pelabuhan. Yang belum vaksin bisa tes antigen 1 kali 24 jam sebelum masuk pelabuhan. Jadi teman-teman bagi yang bekerja untuk sebagai pengemudi kendaraan barang itu sekarang udah ada syarat seperti ini ya. Yang sebelumnya itu dulu itu tidak perlu pakai vaksin, nggak perlu pakai tes kayak gitu, sekarang harus seperti itu ya teman-teman, demi mencegah penyebaran virus corona kemungkinan nih tujuan pemerintah. Terus yang pengecualian kedua itu menunjukkan kartu vaksin bagi pengguna jasa usia di bawah 12 tahun. Itu tidak diperlukan untuk menunjukkan kartu vaksin. Terus pengguna jasa dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid sehingga tidak dapat melaksanakannya vaksin ya teman-teman. Tapi harus menunjukkan surat keterangan dari dokter dari rumah sakit pemerintah gitu. Terus yang poin ketiga, jika terdapat ketidaksesuaian pada dokumen persyaratan penyeberangan maka pengguna jasa beresiko tidak bisa menyeberang alias diputar balik nih guys. Jadi hati-hati ya buat teman-teman ya. Ya demi kebaikan bersama, apalagi sekarang sudah akhir tahun. Jadi pemerintah itu mau memberlakukan pengetatan lagi ya. Apalagi khususnya Bali itu sangat disorot sama pemerintah guys. Jadi buat teman-teman mohon pengertiannya supaya mengikuti aturan-aturan dan supaya Bali bisa buka kembali dan bangkit lagi ya, tidak ada namanya lockdown lagi ataupun PPKM darurat yang seperti sebelumnya.
Oke, gitu aja teman-teman ya informasi dari Farid Ramadana seputar syarat terbaru masuk Bali via udara ataupun via darat. Semoga aja ini bermanfaat buat teman-teman, dan kalau ada kesalahan kata ataupun kesalahan informasi saya mohon maaf, dan mungkin kalau teman-teman ada yang mau menambahkan bisa aja tulis di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa tahu dan diri saya juga bisa tahu ya. Dan jika ada pertanyaan, kritik, ide, saran juga langsung aja masukin kolom komentar, nggak usah ragu-ragu. Oke teman-teman, saya bakalan respons cepat saya sebisa saya ya. Kita ngopi-ngopi aja di kolom deskripsi. Oke. Terima kasih. Saya Farid Ramadana mengundur diri. Salam damai dari Bali. See you in the next video guys. Ciao.